Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama dengan saya Ben Budianto, dan saya bersyukur saya bisa menyapa saudara dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita akan mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudara boleh mengikuti dengan segenap hati saudara, dan saya percaya kita semua akan diberkati. Untuk itu saudara, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pujian yang akan memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. All
Mari saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan melalui puji pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil untuk kami kerjakan, karena bersama dengan Engkau kami akan cakap melakukan segala perkara. Saat ini Bapa, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu bekerja, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang memulihkan, yang meneguhkan, bahkan mungkin Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Menyertai hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Hanan Soeharto, biar kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, pengurapan yang baru daripada Allah Kudus bekerja melalui hamba-Mu ini. Kami siap merenungkan firman Tuhan, dan kami belajar untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya sehat dan bersuka cita, amin, puji Tuhan. Di masa pandemik ini, di mana semua kita berada di rumah, dan seringkali kita mendapatkan WA, kiriman-kiriman dari teman-teman yang isinya lelucon-lelucon. Ada satu humor Gus Dur tentang surga yang sangat menarik. Konon ceritanya begini, suatu hari penghuni neraka bertemu dengan penghuni surga yang sama-sama berasal dari Indonesia. Mereka bersepakat untuk membangun satu jembatan supaya mereka bisa saling berkomunikasi, supaya mereka bisa saling bertemu dan berkunjung. Untuk itu kemudian kedua belah pihak, yaitu penghuni neraka dan penghuni surga, membuat satu kesepakatan. Mereka bersama-sama bekerja sama membangun jembatan dari surga sampai ke neraka. Dan setelah mereka sepakat, segera ditandatangani MOU, Memory of Understanding, yang mana menyatakan pihak neraka membangun jembatan dari neraka menuju sampai ke titik tengah dari jarak antara neraka dan surga. Demikian juga dari penghuni surga membangun jembatan dari surga sampai ke titik tengah itu. Dan kalau kedua belah pihak sudah menyelesaikan bangunan, maka sudah terbangunlah jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Setelah MOU itu ditandatangani, pihak penghuni neraka dengan cepat sekali dia menunjuk pelaksana untuk menggambar proyek itu, merancang anggarannya, dan kemudian melakukan tender, menunjuk pimpinan proyek, pemborong, pelaksana, dan semuanya. Dan dalam waktu singkat, proyek itu segera dimulai, dikerjakan, dan sampai selesai dalam hitungan yang sangat cepat. Setelah sampai selesai dari neraka sampai ke titik tengah itu, para penghuni neraka melihat kenapa pihak penghuni surga ini belum melakukan proyek itu. Para penghuni neraka kemudian menegur para penghuni surga. Hei penghuni surga, kenapa kamu ingkar janji? Kenapa kamu wan prestasi tidak melakukan proyek pembangunan jembatan yang sudah kita sama-sama sepakati? Para penghuni surga segera menjawab, bagaimana kami bisa memulai dengan cepat proyek ini? Di sini tidak ada pimpinan proyek, tidak ada kontraktor, tidak ada anggota dewan, bahkan pejabat-pejabat PU pun semuanya ada di neraka. Kami tidak ada orang, kami tidak mempunyai sumber daya manusia
untuk membangun proyek itu dengan cepat. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka beranggapan bahwa di surga ini banyak orang-orang yang jujur saja, sehingga tidak ada yang kong kali kong main proyek, dan itu semua ada di dalam neraka. Berkaitan dengan humor tersebut, bertepatan pula hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan, atau saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga didasarkan dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-1b. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 bagian akhir. Demikian firman Tuhan, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup di Indonesia, negara yang berasaskan Pancasila, yang mana telah menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus ini untuk sama-sama kita rayakan, kita peringati, dan dijadikan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai hari libur nasional. Meskipun saat ini Bapak Ibu kita semua ada di rumah sehingga tidak bisa merasakan perbedaan antara hari libur atau hari kerja, tetapi yang jelas kita sama-sama akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun, pernahkah saudara merenungkan mengapa kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini? Banyak orang Kristen yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini tanpa pengertian yang benar. Jika kita tidak mengerti apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka sia-sia ibadah kita, sia-sia iman percaya kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki arti yang sangat penting dalam iman Kristiani, yaitu sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bukan hanya mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Dia bangkit. Bahkan setelah bangkit dari kematian itu, Dia kemudian naik ke surga. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, Tuhan Yesus naik surga karena Yesus adalah Tuhan yang berasal dari surga. Amin. Yesus itu Tuhan yang berasal dari surga. Kita membaca di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Dengan kata lain, Yesus itu bukan dari dunia ini. Yesus berasal dari surga. Yohanes memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya. Dia di atas segala-galanya. Dia mampu melakukan segala-galanya, membuat segala-galanya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, sebab bagi Dia tidak ada hal yang mustahil. Mengapa demikian? Karena Yesus berasal dari atas.
Maksudnya Yesus datang dari surga, bukan dari dunia yang fana ini. Siapa yang berasal dari surga, dia di atas segalanya. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Kesaksian Yohanes ini diungkapkan berdasarkan apa yang dilihat dan yang dialami. Yesus berasal dari atas, sedangkan Yohanes berasal dari bumi. Kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-31. Yohanes 3 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Amin. Yesus adalah Tuhan yang berasal dari surga. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam hidup dia. Paulus mengatakan bahwa Kristus itu sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Betapa Rasul Paulus mengetahui bahwa Yesus itu berasal dari surga, dan Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus itu adalah segala-galanya, sehingga Rasul Paulus mengatakan Kristus Yesus itu satu-satunya tujuan hidupnya. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus yang kita sembah itu menjadi satu-satunya tujuan hidup kita? Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Filipi 3 ayat 7 dan ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan, Rasul Paulus, dia menganggap semuanya itu nothing, semuanya itu sampah setelah dia mengenal Kristus Yesus. Dulu yang merupakan keuntungan, dulu yang dibangga-banggakan, itu tidak ada artinya sama sekali setelah dia mengenal Kristus. Karena dia tahu Kristus itu adalah segala-galanya dan satu-satunya tujuan hidupnya. Bukankah kita mengetahui Rasul Paulus itu bukan orang sembarangan, bukan orang miskin, bukan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dia adalah salah satu pejabat negara, salah satu pejabat pemerintahan Romawi pada saat itu. Dia seorang tentara yang mempunyai kedudukan sehingga dia bisa menangkap, menganiaya pengikut Kristus. Dia bahkan bisa menerima kuasa dari pimpinan negara untuk menangkap dan memenjarakan, bahkan membunuh setiap orang yang dia tidak sukai. Artinya kalau seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan tinggi, dia pasti mempunyai kekayaan yang banyak. Dia mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, mempunyai kekayaan, mempunyai kehormatan. Tapi semuanya itu dianggap sampah setelah dia mengetahui Yesus yang merupakan satu-satunya tujuan hidupnya. Karena Rasul Paulus menyadari dialah Tuhan yang berasal dari surga. Paulus juga mengenal Kristus itu satu-satunya sumber kekuatan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga karenanya Paulus di dalam menghadapi bahaya, ancaman, kesusahan hidup, dia tidak takut karena dia tahu Yesus satu-satunya sumber kekuatan dia. Sehingga dia tidak akan goyah
dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menjadi lemah karena dia memiliki Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya, sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan jauh melebihi apa yang dia banggakan pada waktu itu. Sehingga karenanya apapun yang Paulus alami, dia disersah, ya, disiksa, dia menghadapi perompak, dia menghadapi kapal keram, dan apapun dia tetap kuat karena ada Yesus yang memberikan kekuatan bagi dia. Paulus juga mengatakan kalau dia hidup itu haruslah menghasilkan buah. Paulus beranggapan hidup bagi dia adalah Kristus, dan kalau dia hidup dia harus memberikan buah. Artinya apa? Dia harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dia bisa mempertobatkan orang, sehingga lewat kehidupan dia nama Tuhan yang dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus itu Tuhan yang berasal dari surga. Percaya Yesus adalah Tuhan yang berasal dari surga, yang sanggup memberikan kekuatan dan menolong kita dari segala persoalan hidup kita di dunia ini. Mungkin kita saat ini sedang bingung karena tidak bisa bekerja, karena tidak bisa berdagang, bahkan yang kerja pun dirumahkan, tidak mendapat gaji, tidak memiliki penghasilan. Mungkin kita takut akan terpapar kena COVID-19, sakit dan lain-lainnya. Percayalah, Yesus lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Yesus sumber kekuatan kita. Dia lebih dari apapun. Karena itu carilah dia, sembah dia, dan percayalah bahwa Yesus Tuhan yang berasal dari surga. Haleluya, haleluya, amin. Yang kedua, apa tujuan Yesus naik ke surga? Selain yang pertama karena dia itu Tuhan yang berasal dari surga, dia naik ke surga. Tapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita membaca di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang kedua dan ketiga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan rumah bagi kita di surga. Sungguh luar biasa. Rumah itu adalah kebutuhan premier bagi setiap orang. Rumah merupakan kebutuhan premier selain daripada makanan dan pakaian. Di dalam kebudayaan Jawa sering mengatakan papan, sandang, pangan. Papan adalah rumah, sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan. Itulah 3 kebutuhan premier setiap manusia. Namun bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di dunia yang sementara ini kita membutuhkan tempat tinggal, tetapi ketika kita sudah mati, roh kita juga memerlukan tempat tinggal. Ketika roh kita meninggalkan tubuh jasmaniah kita, roh kita membutuhkan tempat untuk tinggal. Tempat tinggal untuk roh tidak dapat dibangun oleh tangan manusia. Hanya tangan Tuhan yang dapat membangunnya. Sekaya apapun
ya, orang tidak akan dapat memperoleh tempat atau rumah abadi di surga. Rumah di surga hanya disediakan oleh Allah Bapa bagi orang-orang yang percaya, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Rumah di surga tidak dapat dibeli dengan uang, ya, dengan apapun yang kita miliki. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan saja menunjukkan bahwa Dia itu Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini, namun Dia juga menyediakan satu tempat tinggal bagi kita di surga. Sungguh luar biasa, tempat tinggal. Kata tempat tinggal ini berasal dari bahasa Yunani yang ditulis dengan kata mone. Mone di dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata mansion. Teks bahasa Inggris mansion ini apabila kita membaca di dalam kamus bahasa Indonesia, mansion itu artinya rumah yang besar, rumah yang indah, rumah yang mewah. Gambaran tentang mansion adalah suatu tempat tinggal yang besar, mewah, yang menunjukkan pemiliknya adalah orang-orang yang pastinya berasal dari strata yang atas. Salah satu mansion yang terkenal, termahal di dunia ini disebut dengan nama Gold House yang dimiliki oleh yang bernama Stadhuis. Gold House memiliki luas tanah 2.442 meter persegi dengan luas bangunan 752 meter persegi dan dilapisi dengan emas seberat berapa? 200.000 kilogram atau 200 ton emas. Ketika bangunan ini selesai dibangun, rumah ini diperkirakan harganya itu mencapai 12,2 miliar US dollar atau setara dengan 150 triliun rupiah. Saat ini dengan melonjaknya harga emas, saya tidak bisa membayangkan berapa harga Gold House itu. Mansion atau Gold House atau mansion yang seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh saya, tidak mungkin dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, mengingat harganya jauh dari kemampuan orang-orang pada umumnya. Namun mansion yang disediakan Tuhan di surga bagi saudara dan saya itu melebihi, bahkan lebih mahal dari Gold House yang merupakan rumah termahal di dunia ini. Bukan hanya saja rumah yang Tuhan sediakan bagi kita itu mahal, tetapi Dia memiliki sifat yang kekal. Amin. Gold House ketika terjadi bencana gempa bumi, ia akan runtuh berkeping-keping. Dan ketika diterpa oleh badai tsunami, dia juga akan hancur, tidak berwujud lagi. Dan kemungkinan bisa terjadi kebakaran, ya, atau apapun sekalipun dilapis dengan emas sejumlah 200 ton, dia pun akan hancur meleleh. Tetapi mansion yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa karena kekekalannya. Tempat kita di surga, jalannya pun terbuat dari emas. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki makna yang besar dalam hidup kita. Melalui peristiwa tersebut kita mengerti, memahami betapa dalam, betapa luar biasa
betapa hebatnya kebaikan Tuhan kita yang naik ke surga, menyediakan mansion bagi kita. Haleluya, haleluya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang mana Tuhan menyediakan rumah bagi kita, itu artinya ada jaminan keselamatan kekal bagi kita orang-orang percaya. Artinya apa? Artinya surga bukan sekedar impian, surga bukan sekedar angan-angan atau pengharapan kosong, melainkan sesuatu yang pasti, karena Tuhan telah menyediakan bagi kita, sebab Ia mau di mana Tuhan berada, di situ pula kita akan berada. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, bukan tempat tinggal kita secara permanen. Rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di surga. Karena apa? Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan di dalam surga, seperti yang tertulis di dalam kitab Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke-20. Dikatakan Filipi 3 ayat ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Keselamatan dan hidup kekal menjadi sebuah jaminan yang pasti, sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan tersebut melalui pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya di surga sebagai bukti kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berbahagialah kita yang percaya, yang melakukan kehendak-Nya dan melakukan apa yang Allah berkenan, sebab rumah di surga Tuhan telah sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi, Tuhan Yesus naik ke surga karena memang Dia itu Tuhan yang berasal dari surga. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan kita rumah di surga. Yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yaitu Tuhan akan mengutus Roh Kudus buat menolong kita. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus buat menolong kita. Kita membaca di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan umatnya begitu saja, tetapi ada maksudnya. Dengan kepergiannya ke surga, maka Tuhan akan mengutus Roh Allah, yaitu Roh Kudus, turun ke dunia untuk menyertai, mendampingi, menolong, dan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup kerohanian seseorang itu berbeda-beda, bahkan bermacam-macam.
Misalnya, ada orang yang ketika menghadapi masalah dia berdoa dan doanya itu dalam waktu yang singkat mendapat jawaban dari Tuhan. Tetapi ada orang yang sudah berdoa berulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Doanya itu tidak kunjung dibalas, dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada orang yang mengalami permasalahannya dalam kehidupannya itu sangat berat, sangat menderita. Namun ada orang juga yang hidupnya santai-santai saja, hidupnya mulus-mulus saja. Itulah gambaran pengalaman rohani orang yang bermacam-macam. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kok bisa berbeda-beda? Apa itu kehendak Tuhan? Atau karena itu pilihan orang itu sendiri? Pastinya kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Amin. Tuhan merancangkan dan melakukan kehendaknya. Supaya kita bisa masuk dalam rancangannya itu, kita harus melakukan kehendaknya. Ya, kalau kita ingin masuk ke dalam rancangan Tuhan yang baik, pastinya kita juga harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu kita butuh penolong, kita butuh pengarah, kita butuh guide. Kalau kita sedang tour, kita tidak tahu di negeri orang yang belum pernah kita kunjungi, pasti kita perlu guide yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang menginformasikan kepada kita. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Bagaimana kita supaya bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, kita tidak tahu rancangan Dia bagaimana. Kita perlu penuntun, penolong, dan itu Tuhan Yesus sudah sediakan. Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk datang tinggal di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Bahkan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita di dalam semua aspek kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kita menuju ketaatan kepada Tuhan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Tanpa tuntunan, tanpa bimbingan, tanpa pengarahan Roh Kudus, kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan. Namun kadang kita tidak tahu persis kehendak Tuhan itu yang bagaimana. Bagaimana cara kita dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan di dalam Yohanes 16 ayat 3 yang tadi kita baca. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran, sehingga jalan kita ada di dalam jalan yang benar. Jadi jelas kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kita agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pada awal abad pertama, murid-murid Yesus itu selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan menerima arahan untuk apa yang harus dilakukan. Namun setelah Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang diutus menyertai murid-muridnya. Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Demikian juga kepada kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita begitu saja. Tuhan telah mengirim Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Untuk itu, hati kita perlu terbuka terhadap pimpinannya. Sehingga Roh Kudus bisa leluasa di dalam menuntun kita. Sehingga kita dapat membuat pilihan-pilihan dengan tepat di dalam segala hal. Kita tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Salah satu contohnya adalah Rasul Petrus. Ketika dia menerima tuntunan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, dia memberitakan Injil.
Dia memberitakan kabar baik. Dia menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta itu dampaknya sungguh luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Artinya apa? Kekuasaan Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Bagian kita sekarang ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah mentaati pimpinan Roh Kudus, sebab Ia yang akan menuntun kita, Ia yang akan mengarahkan kita, Ia yang akan mengajar kita, Ia yang akan menginsafkan kita. Banyak contoh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab ini seperti Yohanes, Paulus, Filipus, Stefanus, dan lain-lainnya adalah orang-orang yang berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka mengerti pimpinan Roh Kudus tentang apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Pimpinan Roh Kudus tidak sebatas pada hal-hal yang baik, namun sesuai dengan agenda atau rancangan Tuhan yang besar. Kalau hanya melakukan hal-hal yang baik, banyak orang bisa melakukan hal yang baik. Namun Roh Kudus memimpin kita bukan pada hal yang baik, tetapi melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu. Amin. Sebagai contoh, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 16, Kisah Rasul 16 ayat 6 dikatakan, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, kenapa Roh Kudus melarang pemberitaan Injil di Asia? Hal itu terjadi karena Tuhan bekerja dengan waktu yang tepat. Saat itu yang tepat bukan di Asia, tetapi saat itu yang paling tepat adalah memberitakan Injil buat warga kota Filipi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya rancangan Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu bukan yang mencelakakan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang memberi hari depan penuh pengharapan. Jadi kalau saat ini, kenapa sih kok saya masih begini? Kenapa sih kok kehidupan saya begini? Kenapa COVID ini tidak selesai-selesai? Kenapa saya harus berdiam di rumah? Kenapa saya tidak bisa bekerja? Kenapa penghasilan saya tidak ada? Percayalah, Tuhan memiliki rancangan yang hebat. Tuhan memiliki waktu yang tepat bagi kita. Sekalipun kita sekarang ada di dalam hal-hal yang kurang baik, percaya, pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita kepada hari depan yang penuh harapan. Jadi Roh Kudus bekerja atas setiap kita menurut rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Tuhan menghendaki kita berjalan di dalam kebenaran, dan hal itu bisa terjadi bila kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, mau taat terhadap Roh Kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus ini, umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah saat Tuhan Yesus yang datang kembali kedua kalinya, sehingga kita bisa bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru, surga yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau ada bersama
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu.
Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan satu cara pandang yang luar biasa berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita berdoa syafaat sehingga setiap apa yang kita gumuli saat ini menjadi satu pembuktian bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang telah naik ke surga karena Engkau berasal dari surga. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala-galanya, dan kami harus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih menyertai hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Hanan Soeharto dalam setiap apapun yang ia kerjakan, pelayanannya, keluarganya. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan di tengah krisis yang terjadi di dalam bangsa ini. Kami percaya Engkau menyertai setiap jemaat-Mu, bahkan setiap orang-orang yang percaya berharap hanya kepada Tuhan. Menyertai bangsa dan negara kami, menyertai pemimpin-pemimpin bangsa, biar kiranya mereka memiliki hikmat daripada Tuhan sehingga dapat memimpin bangsa ini melewati pandemi COVID-19, dan pada akhirnya bangsa ini bukan hanya dapat bertahan tetapi dapat berkembang bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang sakit jamah dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang bimbang hatinya, Tuhan berikan kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Berikan hati yang mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap program-program ke depan gereja GBI Home ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan tahu yang terbaik bagi gereja-Mu, bahkan bagi gereja-gereja di dalam bangsa dan negara ini. Tuhan juga menyertai hamba-hamba-Mu, biar kiranya melalui keberadaan mereka kebenaran tetap dinyatakan di dalam bangsa ini. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.